Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khairul Amin, mahasiswa Magister Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Patah Palembang. Pada pertemuan ke-6 ini, saya akan membahas materi mengenai proses dan strategi inovasi pendidikan dalam mata kuliah Inovasi Pendidikan dan Globalisasi. Namun sebelum itu, silakan like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Nah, proses inovasi pendidikan itu secara sederhana adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi mulai dari sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan atau implementasi inovasi pendidikan. Nah, tentunya kata proses ini mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan. Nah, berapa lama waktu yang dipergunakan selama proses itu berlangsung akan berbeda antara orang atau organisasi satu dengan yang lain, tergantung pada kepekaan orang atau organisasi terhadap inovasi tersebut. Nah, demikian pula selama proses inovasi itu berlangsung akan selalu terjadi perubahan yang berkesinambungan sampai proses itu dinyatakan berakhir. Nah, adapun proses inovasi pendidikan itu mempunyai 4 tahapan. Di antaranya adalah pertama, itu invention atau penemuan. Nah, maksudnya adalah ini meliputi penemuan-penemuan tentang sesuatu hal yang baru. Biasanya itu merupakan adaptasi dari yang telah ada. Nah, akan tetapi pembaharuan yang terjadi dalam pendidikan terkadang menggambarkan suatu hasil yang sangat berbeda dengan yang terjadi sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah development atau pengembangan. Nah, maksudnya adalah dalam proses pembaharuan itu biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum ia masuk dalam dimensi skala besar. Nah, development ini seringkali bergandengan dengan riset, sehingga prosedur riset dan development merupakan sesuatu yang biasa digunakan dalam pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah diffusion atau penyebaran. Nah, konsep dari diffusion ini seringkali digunakan secara sinonim dengan konsep dissemination. Tetapi di sini diberikan konotasi yang berbeda, di mana definisi diffusion itu menurut Roger dikatakan bahwa itu adalah suatu persebaran ide baru dari sumber inventation-nya kepada pemakai atau penyerap yang terakhir. Kemudian yang keempat adalah adoption atau penyerapan. Nah, itu menurut Kars dan Hamilton, definisi proses pembaharuan dan difusi dalam butir-butir itu meliputi penerimaan, kemudian melebihi waktu biasanya dari beberapa item yang spesifik, kemudian ide atau praktek atau kebiasaan oleh individu-individu, kemudian grup atau unit-unit yang dapat mengadopsi lainnya yang berkaitan, kemudian saluran komunikasi yang spesifik terhadap struktur sosial dan terhadap sistem nilai dan kultur tertentu. Nah, adapun strategi inovasi pendidikan itu menurut Khalifah secara umum dapat dilakukan melalui pendekatan secara top down ataupun secara bottom up. Maksudnya adalah inovasi secara top down ini berarti ide gagasan inovasi pendidikan berasal dari pimpinan atau atasan, sedangkan bawahan hanya sekedar menjalankannya saja secara teknis di lapangan. Nah, sedangkan pendekatan bottom up itu maksudnya adalah ide gagasan inovasi itu berasal dari bawahan, sedangkan atasan yang melaksanakannya melalui program kebijakan. Nah, tentunya pendekatan top down ini banyak dipergunakan oleh pemerintah melalui program-program kebijakan yang sering digulirkan untuk melakukan inovasi di institusi pemerintahan. Nah, tentunya dalam kebijakan penerapan kurikulum pendidikan yang baru misalnya, umumnya lebih banyak berasal dari pemerintah, sedangkan guru atau sekolah hanya sekedar melaksanakan perintah saja. Sementara itu, pendekatan bottom itu banyak dilaksanakan di instansi non-pemerintahan, misalnya di perusahaan swasta. Kemudian di instansi swasta tentunya penggunaan pendekatan bottom up ini lebih dominan daripada pendekatan top down, karena di dunia kerja atau industri memang setiap pegawai itu atau karyawan dituntut untuk selalu kreatif
dalam memajukan perusahaannya. Nah, pimpinan perusahaan tidak akan banyak memberikan contoh, melainkan sebaliknya menuntut karyawan untuk berkreasi dan berinovasi agar perusahaan semakin maju dan berkembang. Nah, adapun macam-macam strategi inovasi pendidikan selain dari dua strategi secara umum yang telah dijelaskan tadi, ada beberapa jenis atau macam-macam strategi inovasi pendidikan. Pertama itu adalah strategi fasilitatif. Nah, maksudnya adalah strategi ini digunakan untuk memperbaharui bidang pendidikan. Nah, adanya kurikulum baru dengan pendekatan keterampilan proses misalnya itu memerlukan perubahan atau pembaharuan. Nah, kegiatan belajar mengajar jika untuk keperluan tersebut digunakan pendekatan fasilitatif. Nah, program pembaharuan yang dilaksanakan itu menyediakan berbagai macam fasilitas dan sarana yang diperlukan. Kemudian yang kedua itu strategi pendidikan. Jadi maksudnya adalah strategi ini berfokus pada perubahan sosial yang merupakan salah satu tujuan utama dari pendidikan. Dengan menggunakan strategi pendidikan, perubahan sosial itu dilakukan dengan cara menyampaikan fakta dengan maksud penggunaan fakta atau informasi untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan. Nah, tentunya dasar pemikirannya adalah manusia akan mampu untuk membedakan fakta serta memilihnya guna mengatur tingkah lakunya apabila fakta ditunjukkan kepadanya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah strategi bujukan. Maksudnya adalah sasaran perubahan itu diajak untuk mengikuti perubahan dengan cara memberikan alasan, mendorong, atau mengajak untuk mengikuti contoh yang diberikan. Tentunya strategi bujukan ini dapat berhasil apabila berdasarkan alasan yang rasional, pemberian fakta yang akurat. Kemudian strategi selanjutnya adalah strategi paksaan. Nah, maksudnya adalah pelaksanaan program perubahan sosial dengan menggunakan strategi paksaan. Artinya dengan cara memaksa guru atau sasaran perubahan untuk mencapai tujuan perubahan. Nah, hal-hal yang dipaksa itu merupakan bentuk dari hasil target yang diharapkan. Tentunya kemampuan untuk melaksanakan paksaan itu bergantung pada hubungan kontrol antara pelaksanaan perubahan dengan sasaran. Jadi ukuran hasil target perubahan itu bergantung dari kepuasan pelaksanaan perubahan itu sendiri. Kemudian strategi selanjutnya adalah strategi empiris rasional. Nah, asumsi dasar dalam strategi ini adalah bahwa manusia mampu menggunakan pikiran logisnya atau akalnya sehingga mereka akan bertindak secara rasional. Tentunya dalam kaitan dengan strategi ini, keberadaan inovator adalah mendemonstrasikan inovasinya dengan menggunakan metode yang terbaik, valid untuk memberikan manfaat bagi penggunanya. Kemudian strategi yang terakhir adalah strategi normatif reedukatif. Maksudnya adalah strategi inovasi yang didasarkan pada pemikiran para ahli pendidikan seperti Sigmund Freud, kemudian John Dewey, Carl Lewis, dan beberapa pakar lainnya. Tentunya semuanya ini menekankan cara klien memahami permasalahan pembaharuan seperti pembaharuan sikap, kemampuan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan pada pertemuan ke-6 ini mengenai materi proses dan strategi inovasi pendidikan dalam mata kuliah Inovasi Pendidikan dan Globalisasi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.